أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة نبينا وشفينا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته أجمعين ثم إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء الشهداء الصالحين والتابعين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سلطان الأولياء العارفين الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى حضرة جميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها برها بحرها من لدن آدم إلى يوم القيامة خصوصا غفر الله ذنوبهم وستر عيوبهم ويعلي درجاتهم شول الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Surat Al-Hijr ayat 51. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabbihum 'an dhaifi Ibrahim. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون. قالوا بشرناك
بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabbi lan nyritakno sapa sira Muhammad hum ing ibadi, nyritakno ang dhaifi Ibrahim sangka tamune Nabi Ibrahim. Idh dakhalu nalikane padha mlebu sapa dhaifi Ibrahim alaihi ing atase Nabi Ibrahim. Faqalu monggo padha matur sapa dhaifi Ibrahim padha ngucap salaman ing salam. Kala dawuh sapa Nabi Ibrahim, inna satemene ingsun mingkum sangka sira kabeh iku wajiluna padha wedi. Kalu dawuh sapa dhaifi Ibrahim la taujal, aja wedi sapa sira Ibrahim, inna satemene kita iku nubasyiru bebungah sapa kita ka ing sira bighulamin kelawan anak alimin kang akeh ilmune. Qala dawuh sapa Nabi Ibrahim, abasyartumu apa ta padha mbebungah sapa sira kabeh ni ing ingsun ala ammasani ing atase
yen to oleh ngepokni ing ingsun apa al-kibaru tuwa fabima mongko kelawan apa tubasyiruna bebungah sapa sira kabeh Qalu padha dawuh sapa dhaifi Ibrahim Basyarna bebungah sapa kita ka ing sira bil haqqi kelawan hak fala takun mongko aja ana sapa sira iku minal qanitina setengah sangking pira-pira wong kang padha putus asa Kala dawuh sapa Nabi Ibrahim waman utawi sapa iku yaknatu putus asa sapa man min rahmati rabbih sangka rahmate pangerane man illallalluna kejaba pira-pira wong kang padha sasar Kala dawuh sapa Nabi Ibrahim Fama mongko iku apa ta khatbukum utawi urusan ira kabeh ayyuhal mursaluna he pira-pira wong kang padha den utus Kalu padha matur sapa dhaifi Ibrahim Inna satemene kita iku ursilna Den utus sapa kita ila kaumin marang kaum mujrimina kang padha dosa kabeh illa ala Lutin kejaba keluargane Nabi Lut inna satemene kita iku lamunajjuhum yekti iku pira-pira wong kang padha nyelametake ala Lut ajma'ina halih sekabehane illam ra'atahu kejaba garwane Nabi Lut qaddarna mutus sapa kita indaha sak temene imra'atahu iku laminal ghabirina setengah sangking pira-pira wong kang padha tetep ing dalem siksa Surat Al-Hijr ayat ingkang kaping 51 wa nabbihum an dhaifi Ibrahim idh dakhalu alaihi faqalu salama qala inna minkum wajilun Critakno Muhammad Ceritakanlah Muhammad terhadap hamba-hambaku tentang tamu-tamu Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Pada suatu saat Nabi Ibrahim itu didatangi oleh para tamu yaitu segenap malaikat-malaikat yang menjadi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada waktu itu malaikat diperintah oleh Allah pertama sowan ke Nabiullah Ibrahim, yang kedua sowan kepada Nabiullah Lut alaihi salam. Jadi hampir satu kurun antara Nabiullah Lut dan Nabiullah Ibrahim alaihi salam.
Jadi lebih duluan Nabiullah Lot. Yang terkenal ada kaum sodomi di daerah Sadum. Ketika tamu-tamu Nabiullah Ibrahim alaihi salam sowan, izdakhalu alaihi faqalu salama, tamu-tamu mengucapkan uluk salam kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Wong namanya tamu, silaturahim, dibinarake, dipersilahkan untuk duduk, dan mestinya wong namanya Nabi Ibrahim yang terkenal dengan sebutan Abul Dhaif, bapaknya tamu. Ketika ada tamu itu kan ya disuguhi, dihormati. Nah, mungkin tamunya seperti saya ini yang ditanyakan pertama kali mesti wedang kopinya mana kan ngoten iki. Ya toh? Ini Nabi Ibrahim itu didatangi tamu, diberi suguhan, diberi penghormatan. Yang namanya ada makanan, ada minuman. Tapi ternyata tamu-tamu tersebut menyentuh saja tidak. Ditawari Nabi Ibrahim, silahkan untuk diminum, silahkan untuk dimakan. Tamunya tidak ada rasa untuk makan dan minum. Lalu tamunya tamu malaikat. Wong malaikat itu ya tidak makan dan tidak yang minum kan ngoten. Dinono malaikatan ngaten iki. Ya. Ada malaikat-malaikatan ya mau makan, mau minum, seperti dulu itu pernah ada namanya Lia Eden ya, yang menjadi malaikat Jibril. Nah, tadi mau makan dan mau minum. Ini malaikat beneran tidak mau makan, tidak mau minum, tapi menjelma menjadi sosok manusia yang diperintahkan Allah untuk sowan kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Akhirnya semakin lama ini Nabi Ibrahim semakin takut. Qala inna minkum wajilun. Kok ternyata semakin takut. Jadi mungkin gulu iki rada napa nggih? Mengkorok. Ki ono apa? Ada apa ini? Kok lama-kelamaan kok saya ini takut. Tak suguhi ndak mau makan, tak suguhi minuman ndak diminum. Malaikat mengatakan, qalu la taujal. Inna nubashiruka bihulamin adim. Malaikat-malaikat itu mengatakan, wahai Ibrahim, janganlah kamu takut. Saya datang di sini itu membawa misi, yaitu nubashiruka bihulamin adim. Saya membawa misi ini akan memberi kabar gembira terhadap panjenengan, bahwa panjenengan ini nanti akan diberi keturunan sosok seorang anak yang pinter, yang alim. Alim itu maknanya banyak ilmunya. Dalam riwayat tafsir diterangkan bahwa pada waktu itu ketika Nabiullah Ibrahim menikah terhadap Siti Sarah, lama beberapa tahun tidak punya keturunan. Akhirnya Nabi Ibrahim menikah terhadap Siti Hajar yang ada di Mekah. Akhirnya Siti Hajar diberi keturunan, lahir seorang bayi bernama Nabiullah Ismail alaihi salam. Ditinggal
Jadi Nabi Ibrahim itu meninggalkan dari Mekah, dari kota Mekah ini menuju di daerah Palestina. Siti Saroh itu ada di situ. Jadi Siti Saroh itu mbok pertama, garwo yang pertama. Siti Hajar adalah garwo yang kedua. Tapi bayi lahir yang pertama dari istri yang kedua. Akhirnya selang beberapa tahun Siti Saroh semakin sepuh, Nabi Ibrahim semakin sepuh, bahkan meninggalkan Nabiullah Ismail kecil di Mekah dengan ibunya Siti Hajar. Jadi mulanya satu perjuangan berat waktu itu ketika Siti Hajar ini ditinggalkan oleh Nabiullah Ismail alaihi salam. Itu luar biasa perjuangannya. Waktu bayi lahir ditinggal Nabi Ibrahim, seorang Siti Hajar ini lari mencari sumber mata air. Ini satu peristiwa besar, makanya sampai diabadikan oleh orang-orang yang haji. Berlarinya Siti Hajar mencari air akhirnya diabadikan menjadi perjalanan sa'i dari Safa ke Marwah berulang kali. Bareng wis bayi Ismail ini dicekeli, jejek lemah itu kontan ada air, yaitu Zam-zam. Oh, ngeten iki nek jenengan ndak ngaji ndak reti ngeten iki. Makanya untung dadi wong haji itu besok kaya masuk iki tahu, oh iya ya, sa'i ini adalah perjalanan waktu Siti Hajar gendong Ismail kecil. Sampeyan ngunjuk banyu Zam-zam, dari sumbernya itu jejegane bayi Ismail bisa ada sumur yang abadi sampai sekarang. Jadi Zam-zam tidak akan habis. Digawane wong haji Indonesia itu berapa ton liter ya Pak Haji Rawuh ya? Wah pirang-pirang. Masyaallah, tidak akan habis. Masyaallah. Ini satu karomah kemuliaan yang diberikan Allah bagi kita-kita ini, termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya malaikat mengatakan la taujal inna nubasyiruka bihulamin na'adim. Jangan takut, kami ini akan memberi kabar gembira bahwa Siti Saroh akan melahirkan bayi, yaitu seorang bayi yang pinter. Lahir di riwayat diterangkan yaitu Nabiullah Ishaq alaihi salam. Nabi Ibrahim matur, qala abasyartumuni ala ammassaniyal kibaru fabima tubasyirun. Wahai utusan-utusan Allah, lho kok panjenengan akan memberi kabar kebahagiaan tentang bayi terhadap saya? Luang saya ini sudah sepuh, mosok bisa? Di riwayat yang satu diterangkan di dalam ayat yang sudah lampau, a'alidu wa ana ajuzun wa hadza ba'li syai'a. Waktu itu dialeknya malaikat berkata kepada Siti Saroh, apakah aku bisa melahirkan? A'alidu wa ana ajuzun, saya wanita yang sudah sepuh. Wa hadza ba'li syai'a, suami saya Nabi Ibrahim itu adalah orang yang sudah tikluk-tikluk.
Syaikha ini sepuh. Jadi ajuzun syaikha niki nini dan kaki. Jadi wis padha sepuhe. Masya Allah, wong namanya Nabi Ibrahim itu sampean sudah tak terangkan. Khitannya Nabi Ibrahim itu pada waktu khitan mendapat perintah khitan saja. Awwalu manikh tatana Ibrahim. Pertama kali orang yang khitan adalah Nabi Ibrahim. Itu pada waktu itu Nabi Ibrahim baru umur 80 tahun. Oh, baru khitan. Nonton niku pripun Mbah An 80 tahun kok khitan. Lu diperintah Gusti Allah wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ketika Nabi Ibrahim dicoba oleh Allah, ada 10 kalimat yang tak ambil khitan saja. Tadi 10 yang tak terangkan tak rampung. Satu saja ini Nabi Ibrahim pada usia baru 80 tahun diperintah khitan sunat. Langsung saking senengnya perintah Allah, tidak menunggu malaikat Jibril membawa pisau dari surga. Cara sakniki niku nggawa patiroso. Iki zaman kula isih sunat iki dipatiroso. Ngoten niku. Ndak. Langsung Nabi Ibrahim itu nggih, mohon maaf. Cara kula jenengan niki, kemaluannya itu langsung didokok di batu, langsung ditutuk dengan kampak yang dari batu, tel dipotong. Saking senenge menjalankan perintah Allah. Mula Nabi Ibrahim itu dalam satu riwayat nanti di ayat di surat An-Nahl mau terakhir mangke, ini baru Al-Hijr. Itu dawe Allah dalam firman-Nya Allah, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah ummatan qanitan lillahi hanifah. Satu orang ini ada sosok Ibrahim itu Allah memberi julukan ummatan. Ummatan niku nek cara bahasa di sini itu adalah wong birang-birang. Ini adalah umat. Ini diwakili Nabi Ibrahim satu. Karena apa? Sangat tunduknya, sangat senang cintanya terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulane Nabi Ibrahim itu diberi gelar julukan Khalilullah. Khalilullah itu adalah apa ini? Kekasih Allah. Suatu saat Nabi Ibrahim ditanya, Mbah Ibrahim, saya mau bertanya, bimadza ittakhadhakallahu khalila. Sebabin nopo panjenengan ini kok sampai menjadi kekasih Allah? Andekan satu perilaku ini perilaku apa, kok sampai Allah ini menjadikan panjenengan menjadi Khalilullah, kekasih Allah. Ini mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, monggo kalau ingin menjadi Khalilullah nanti harus ada syarat-syarat yang harus dilakukan. Monggo. Naik kuat. Yang pertama, mahtamamtu bima takaffalallahu li. Aku itu tidak pernah merasa susah
prihatin, sedih terhadap apa saja yang telah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Ibrahim itu tidak pernah mempunyai susah, tidak punya sedih. Sampean itu mungkin kalau tidak punya uang, tidak punya beras, mungkin sampean ini merasa sedih. Dan gimana kok tidak sedih toh? Wong besok anak saya mau bayar gini, terus kakaknya mau gini, andaikan tidak punya uang terus gimana? Mesti panjenengan kula ini merasakan sedih. Nabi Ibrahim tidak. Lalu sudah ditanggung Allah kok sedih itu gimana? Gitu loh. Ya cuma kita itu hanya ikhtiar, nyambut gawe, mbok menawa nanti kita mendapat apa yang telah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan terus kita itu duduk diem tidur nanti ada uang datang dengan sendirinya. Jangan bermimpi. Kalau jenengan tuh menjadi waktu itu kau menangi Sayyidina Umar bin Khattab, jenengan niku ndonga, ya Allah Gusti, kula nyuwun rezeki sing kuwatah, kira-kira disaduk sampeyan. Kamu kalau minta rezeki ya sana di pasar, ikhtiar, but gawe, atau mungkin jadi keneknya masuk kan, jadi kuli-kuli ndak apa-apa, yang penting dibayar. Kerjalah ngoten iki. Al-harokah barokah, kita itu bergerak ada barokahnya loh. Barokahnya bergerak kayak Mas Jam ki nyepeda nganti tutup dinding ngono ku awake terus sehat, bar mandek nok warung kopi, terus ngopi, terus selfie. Wih, ya ngono sehat Mas Jam. Tak dukung ngoten iki. Apa-apa. Yang penting bojomu jak kuncen. Ini yang pertama. Yang kedua, yang perlu dicatat nek sampean ingin menjadi khalilullah. Mata asyaitu mata ghadaitu wa mata asyaitu illa ma'adhaif. Yang kedua ini saya dijadikan khalilullah. Saya itu ketika makan pagi sarapan dan makan sore ini harus selalu bersama dengan tamu. Sampeyan ini mbah kuat mbah ndak. Nabi Ibrahim itu kalau ndak ada tamu, ya tulus tidak sarapan. Mencari terus kok ada orang yang lewat. Sampai ada di satu riwayat itu Nabi Ibrahim itu kalau membuat rumah itu di atasnya jalan. Jadi di atas jalan ini yang dilewati orang. Ketika ada tamu diawe-awe, ayo sini sarapan, ayo sini makan sore. Sampean kalih kula ndak. Ora ana tamu lab-lab pokoke ngoten iki. Menene kira-kira tamune mara ngoten niku sampean lagi mangan enak mesti ditentekno. Engko tamune diumani sing ora pati enak kan gitu. Ya Allah. Luar biasa ini kula jenengan kuat nih masyaallah. Bersama tamu. Jadi ada kebersamaan terhadap tamu, maka Nabi Ibrahim itu diberi julukan Abul Dhaif, bapaknya tamu. Belum ada sejarah. Wong bareng niku do ngono sejarah pakane tamu ndak ada. Nanten ini baru Nabi Ibrahim. Terus yang ketiga itu Nabi Ibrahim ikhtartu amrallah ala amri ghairihi. Aku itu memilih perintahnya Allah mengalahkan perintah selain Allah. Jadi sampeyan niki kaya wong pasar Kliwon. Ketika ada kira menjelang waktu sholat, ini orang Kliwon ini sing menurut pandangan saya waktu itu dia berlari ke masjid, dagangannya ditinggal dipasahno karo tanggane, mbak titip ya mbak, ya ndak ditutup ndak, saya tahu itu, dia terus lari
jamaah di Masjid Al-Ma'ruf Utara Kliwon. Jadi duhur ngasar tuh ramenya luar biasa. Nek ndak nanti besok jenengan buktekno ring Kliwon ngadepno salat duhur. Mesti sadurunge duhur wis siap-siap. Sampeyan coba mlebu bener apa ora kandhane. Engko ora kira-kira kiose ndak ditutup. Ndak ditinggal. Ngoten iki. Alhamdulillah. Soalnya saya tuh sering zaman dulu itu ada di situ, jadi saya tahu paham betul. Nih, ini loh, ini memberi satu wawasan terhadap kita. Naliko kita itu ada di posisi daerah sini, kira-kira ketika ada suara adzan panggilan Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, terus respon kita, reaksi kita itu bagaimana? Larikah ke masjid, ke musola untuk menegakkan sholat, mendirikan sholat, atau halah nanti aja lah itu. Ini menjadi sebuah inspirasi bagi kula panjenengan sedaya. Ngaten nek iso kaya ngono telu-telude, maka kita nanti akan diberi julukan Khalilullah. Ning ora kuat sampeyan. Wis tak disi itek. Nggih, abot itu. Mulane ketika Nabi Ibrahim mengatakan kepada malaikat, "Loh bagaimana panjenengan kok mau memberi kabar bahagia terhadap saya? Saya ini sudah sepuh. Usianya itu sudah sepuh, ratusan lebih." Ada yang mengatakan waktu itu pada usia 120 tahun kalau tidak salah. Kalau tidak salah. Bayangke Pak, wong usiane 120 tahun. Andekan Siti Saroh waktu itu 90 tahun, iku dah wis tuweke luar biasa. Ngoten iki. Oleh karena itu qalu basyarnaka bil haqqi fala takum minal qanitin qala wa may yakunatu mir rahmati rabbih illallahun. Para utusan Allah mengatakan, kami ini memberi kabar bahagia, ini hak benar. Sampeyan Nabi Ibrahim jangan sampai putus asa. Nanti kula niku nek duwe kanca ketika dia agak terlambat tidak punya keturunan, saya tetap memberi motivasi. Saya tetap memberi harapan-harapan, bukan harapan palsu. Pokoknya yakin. Insya Allah nanti ada turunan. Saya sering memberi motivasi terhadap mereka-mereka sing terlambat lama tidak punya keturunan. Dengan mungkin dia itu ikhtiar, dia berdoa memohon kepada Allah. Ketika Allah nanti memberi, tidak ada hal yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Ngoten iki mulane sampean nek lagi susah ora ndek duit, wis angger ndonga karo Gusti Allah, mbut gawe sing temenanan, insyaallah akan teratasi. Kepenak. Dadi nek ijeh lapor karo Gusti Allah. Aja bosen, aja putus asa lah. Ijazah yai rapati mandi rek ngoten. Wis meneh ae. Wis keset ndonga, keset nyambut gawe, anjen ya tetep kere kan. Ngoten iki. Ya kudu semangat ngoten iki. Andaikan tidak tercapai dunianya, kita berdoa ini adalah satu bentuk ibadah. Nabi Ibrahim mengatakan, qala wa may yaqnatu min rahmati rabbih illallah. Siapa orang yang putus asa terhadap rahmat Allah? Diingat-ingat. Wong kok sampai putus harapan terhadap rahmat Allah. Kecuali orang ini adalah orang-orang yang sesat. Jadi suatu saat nih
Saya itu sering dilapori, ada rumah tangga bentrok, yang suaminya ini orangnya tidak karuan, yang istrinya ini dia tekun, uang tidak pernah dikasih, dia sering nangis. Saya tetap sampai dia mengatakan saya sudah tidak kuat. Bahasa ini saya tuh menangis hati saya. Jangan sampai putus asa. Saya khawatir nanti nek ngendat ke piye. Bareng dungu kiai wong iku nek mati yaumal jumu'ati au lailatihi, barang siapa orang Islam yang mati pada hari Jumat atau malam Jumat, maka amina min adzabil qabri, orang itu akan aman dari siksa kubur. Akhirnya ngendat nonggone dino Jumat utawa malam Jumat. Jangan mati ini kok mati ngendat. Ya nek lamun sampean takon kalih kula badhe ngendat iki, monggo tak ajangi ngendatlah nonggone gelasan ngoten ta. Utawa ngendat nonggone piring ngoten iki. Ngoten aja nonggone sumur. Bahaya. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin illa ala Lut inna lamunajjuhum ajma'in illa imra'atahu qaddarnaha innaha laminal ghabirin. Nabi Ibrahim berkata, terus urusan panjenengan ini nanti apa? Sudah jadi urusan tentang putra, kabar gembira sudah diterima Nabi Ibrahim, Siti Saroh. Terus sekarang urusannya panjenengan ini nanti apa? Malaikat mengatakan, tujuan saya itu yang paling utama, Nabi Ibrahim, inna ursilna ila qaumin mujrimin illa ala Lut. Di sini itu kami mempunyai tugas perintah Allah. Saya diutus Allah untuk menghancurkan kaum yang berdosa, yaitu kaumnya Nabi Lot alaihi salam. Mulane saya ini mampir di sini dulu. Jadi nanti saya mau ke tempatnya kaumnya Nabi Lot. Akan saya hancurkan. Makanya terkenal kaumnya Nabi Lot itu nek orang melakukan homoseksual. Homoseksual itu laki-laki sama laki-laki atau lesbian, perempuan sama perempuan. Sampean mesti gagase kok iso ya bisa. Lho wong lanang itu seneng karo wong lanang pirang-pirang. Ngoten iki. Nonton ya masuk ya. Kathah ya. Kathah. Masyaallah. Saya itu sering ngoten cerita. Kula sering dicurhati soalnya ngoten iki. Lho kowe iku wong lanang kok ora wong lanang kok seneng. Terus iku nalarem kepiye kula ngoten iki. Ya wis butuhe muga-muga tak dongakno waras, normal sebagaimana seorang lelaki. Kaumnya Nabi Lot ini melakukan sodomi yang terkenal sampai sekarang. Satu perbuatan homoseksual antara laki-laki dengan laki-laki. Ini di daerah namanya daerah Sadum. Sehingga ketika malaikat
malaikat datang bertamu ke Nabiullah Lut alaihi salam, waktu itu istrinya Nabi Lut itu malah menjadi provokator. Semakin kaumnya Nabi Lut itu semakin iya sirah. Istrinya sendiri. Mulai di sini itu kecuali keluarganya Lut. Lah keluarganya Lut itu siapa? Ibnataihi, kedua anak perempuannya Nabi Lut, yang namanya di tafsir An-Nawawi, tafsirnya Mbah Nawawi Banten, yaitu putri kedua yang bernama Za'ura dan Risha. Ada Raisha, ada yang mengatakan Risha. Ini kedua putrinya ini menurut Nabiullah Lut alaihi salam, wamra'atihi as-solihati, dan istrinya yang solihah. Tidak disebutkan namanya siapa enggak. Lah terus diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang provokator istrinya Nabi Lut sendiri yang bernama Wa'ilah. Wa'ilah. Ini seorang munafikoh. Jadi munafikoh ini wanita-wanita yang ketika di hadapan seorang suami dia ya, tapi dia berbalik napa niki suloyo niki. Ya tapi ternyata tidak. Niki jenenge munafikoh. Wa'ilah. Oleh karena itu akhirnya malaikat langsung mengangkat daerah Sadum, diangkat oleh malaikat, langsung terus ditumplekno, terus langsung kena kerikil-kerikil yang kecil dari neraka. Akhirnya mati semua. Sampai sekarang daerah Sadum adalah daerah mati. Ngoten iki. Dadi nek do nyetel karo tenggene Google browsing ngoten niku biasane daerah Sadum itu adalah daerah mati sampai sekarang. Ketika kita itu melihat cerita-cerita perjalanan umat-umat yang terdahulu, kita harus merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Untung kita dijadikan umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seburuk apapun, berdosa banyak, ketika kita mohon ampun kepada Allah dengan kita meyakini insya Allah akan memberi maaf, memberi ampunan kepada kita sekalian. Semoga saja kita termasuk golongan orang-orang yang diberi ampunan oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillah.